Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ning dalam pembelajaran tematik kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk yang beragama muslim bisa mengikuti Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita hari ini akan belajar tentang tema 1, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui gambar dan simbol, peserta didik dapat menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima di rumah dengan benar. Yang kedua, melalui teks cerita, peserta didik dapat menggunakan ungkapan dalam cerita pendek dengan benar. Yang ketiga, melalui teks cerita, peserta didik dapat membaca dan menulis lambang bilangan dengan benar. Nah, kalian pasti tahu ya, di sebelah kalian itu adalah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, kita hari ini akan belajar tentang Pancasila sila keempat. Ada yang tahu simbol atau lambang dari sila keempat? Nah, apa itu? Ya, betul, itu adalah kepala banteng. Kepala banteng adalah lambang sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat itu biasanya berhubungan dengan musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah melakukan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah. Biasanya hasil keputusan musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima oleh semuanya, diterima bersama. Nah, ini adalah contoh penerapan sila keempat di rumah. Yang pertama adalah menghargai pendapat ayah, ibu, kakak, dan adik saat berdiskusi. Biasanya mendiskusikan suatu masalah ya nak ya. Bisa misalkan kalian mau piknik kemana, atau yang biasanya itu hari ini ibu mau memasak apa. Ya, yang kedua bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Ya, yang seperti tadi ibu contohkan, misalkan ibu mau masak apa, keputusannya misalkan hari ini mau masak sayur sop. Nah, itu adalah bentuk musyawarah di dalam rumah. Yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, ketiga contoh tadi adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Baik, kita lanjutkan ke sila berikutnya ya nak ya. Apa itu sila selanjutnya? Itu sila kelima dilambangkan oleh betul padi dan kapas. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima di rumah yang pertama adalah hemat dalam menggunakan uang. Yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Biasanya, contoh penerapan sila kelima itu berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Nah, itu ya nak ya, sila keempat dan sila kelima. Berikutnya, ibu mau mengingatkan kalian tentang ungkapan. Kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan ya. Apa itu ungkapan? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan biasanya sering digunakan pada teks cerita. Kemarin kalian sudah latihan membuat
kalimat ya nak ya. Nah sekarang bagaimana kalau kalian harus melengkapi cerita dengan ungkapan yang sudah ada. Nah ceritanya ini ada di sebelah kiri dan ungkapannya tersedia di sebelah kanan. Ada 5 ungkapan, yaitu kutu buku, kepala dingin, besar kepala, buah bibir, dan tinggi hati. Kemarin kita sudah belajar ya ungkapan dan artinya. Kalian tentu masih ingat. Sekarang kita ke cerita di sebelah kiri. Ibu bacakan ya. Rafka berteman dengan Rafis sejak kecil. Rumah Rafka dan Rafis bersebelahan persis. Rafka beralamat di Jalan Rambutan nomor 323, sedangkan Rafis beralamat yang sama dengan nomor rumah 324. Mereka hidup rukun. Rafka dan Rafis dijuluki titik-titik karena suka membaca. Nah, kalau suka membaca kira-kira apa ya? Betul, kutu buku. Pintar. Lanjut. Karena kepintarannya, mereka selalu menjadi titik-titik teman. Ya, betul, buah bibir. Apa itu buah bibir? Betul, bahan pembicaraan. Selanjutnya, walaupun begitu, mereka tetap tidak titik-titik dan titik-titik. Nah, betul, tidak besar kepala dan tinggi hati ya. Artinya mereka itu tidak sombong. Betul. Selanjutnya, mereka mendengar perkataan orang lain dengan kepala dingin. Wah, sudah hebat nih. Ya, kalian sudah memahami makna dari ungkapan dan bisa melengkapi cerita dengan ungkapan yang ada. Nah, pada cerita di atas ada angka ya. Angka berapa saja? Angka 323 dan 324. Baik. Nah, sekarang kalian harus bisa membedakan mana lambang bilangan dan bagaimana menulis bilangan. Nah, yang tadi 300 berapa? 323 ya. Nah, kalian tidak boleh membacanya 323 ya, tetapi membacanya 323. Betul. Nah, selanjutnya 324. Nah, ini tidak boleh dibaca 324, tapi harus dibaca 324. Nah, itu untuk sebelah kiri ya, itu adalah lambang bilangan, dan untuk sebelah kanan adalah menulis bilangannya. Diingat-ingat ya nak ya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.